Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Doa untuk kesucian bersama kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan Sejala yang kudus, Engkau Sejala Tuhan, Engkau Sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia.
Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Bacaan firman Tuhan dipetik kepada Roma pasal 6 ayat ke-12 sehingga ke-23. Janganlah biarkan dosa menguasai hidup kamu yang fana, supaya kamu tidak mengikut keinginan hati yang jahat. Janganlah serahkan sebarang anggota tubuh kamu kepada kuasa dosa untuk digunakan bagi tujuan yang jahat. Sebaliknya, serahkanlah diri kamu kepada Allah sebagai orang yang dahulunya mati, tapi sekarang telah dihidupkan oleh Allah. Serahkanlah segenap diri kamu kepada Allah, supaya Allah boleh menggunakan kamu untuk melakukan kehendak-Nya. Dosa tidak boleh menguasai kamu, karena kamu tidak
lagi hidup di bawah Taurat, tapi hidup di bawah rahmat Allah. Apakah kesimpulannya sekarang? Bolehkah kita berdosa karena kita sekarang hidup di bawah rahmat Allah dan tidak di bawah kuasa Taurat? Tentu tidak. Tetapi kamu tahu bahwa jika kamu menghambakan diri kepada seorang untuk melakukan kehendaknya, maka kamu menjadi hamba orang yang kamu taati. Sama ada hamba kepada orang yang mengakibatkan kematian, atau hamba kepada Allah yang dapat menjadikan kamu berbaik semula dengan Allah. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Dahulu kamu diperhamba oleh dosa, tapi sekarang dengan sepenuh hati kamu mentaati ajaran benar yang sudah diberikan kepada kamu. Kamu sudah dibebaskan daripada dosa, lalu menjadi hamba kepada kehendak Allah. Karena kamu susah memahami sesuatu, aku menggunakan contoh perhambaan. Dahulu kamu menyerahkan segenap diri kamu sebagai hamba kepada hal-hal keji dan jahat untuk tujuan yang jahat. Demikian juga sekarang kamu harus menyerahkan segenap diri sebagai hamba kepada kehendak Allah untuk tujuan-tujuannya yang khas. Pada waktu kamu diperhamba oleh dosa, kamu tidak dikuasai oleh kehendak Allah. Tapi apakah faedah yang kamu terima daripada perbuatan yang sekarang menyebabkan kamu berasa malu? Perbuatan-perbuatan itu hanya mengakibatkan kematian. Tapi sekarang kamu sudah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba Allah. Faedahnya berupa kehidupan yang diabadikan kepada Allah, dan hal ini menghasilkan hidup sejati dan kekal. Kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh berkumpul sekali lagi di rumah kita masing-masing untuk berbakti. Kita bersyukur karena walaupun kita tidak berkumpul di gereja, namun kesetiaan Anda dan saya sama-sama kita bersama-sama mencari Tuhan selama masih ada kesempatan. Dengan tidak membuang waktu, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami berdoa biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman. Ajarlah kami bertumbuh dan dibangun dalam firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu akan seperti benih yang baik ditanam di tanah yang baik dan menghasilkan buah sampai 100 kali lipat. Bersabdalah Engkau Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama hari ini. Dan tema yang saya diberikan pada hari ini yaitu penyerahan yang menyelamatkan. Kata kepada kawan di sebelah Anda, penyerahan yang menyelamatkan. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu ada beberapa kawan-kawan teks ke saya dan juga WhatsApp ke saya. Kadang-kadang saya bergurau dengan mereka bahwa saat ini kita di dalam keadaan yang dilanda oleh wabak. Jadi berhati-hati di luar sana karena di luar sana ada yang dinamakan wabak yang mencintai sehingga maut. Ia mencintai orang sehingga mati dan tidak akan dia lepaskan Anda sehingga mati. Sangat kuat cintanya. Jadi hati-hati bila engkau di luar karena ianya membahayakan bagi kita secara pribadi. Jadi kita lihat di sini wabak itu menular di luar. Dan saya percaya wabak ini membahayakan fisikal kita secara pribadi. Dan apabila ia mengena pada kita, kita akan binasa, kita akan menderita dan kita akan meninggal dunia dengan jangka masa yang singkat. Sadarlah sahabatku jemaat Tuhan bahwa dosa pun demikian. Bahwa dosa di luar sana juga sama menular di tempat-tempat yang tidak kita sangka-sangka dan tidak kelihatan. Kita dapat melihat simptomnya, tapi kita boleh terkena kesannya daripada dosa itu. Jadi dosa itu menular di luar sana. Jadi itu sebabnya hari ini sahabatku jemaat Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak dari kita di sini yang terkena penyakit dosa itu. Ya, saudara dan saya, kita semua terdedah dengan penyakit dosa itu. Jadi hari ini penyerahan yang menyelamatkan, di sini kita berbicara mengenai apa yang kita harus serahkan. Jadi kalau saya mau tanya kepada kita semua, apakah kita hari ini sehat secara, kalau saya katakan secara fisikal, di antara kita semua katakan iya saya sehat secara fisikal. Tapi dalam secara rohani, apa kita sehat secara rohani? Jadi hari ini kita perhatikan, kalau kita lihat dalam bab ini, ya, di mana kita ketahui bahwa bab ini juga membawa kita melihat mengenai kebenaran itu berkarya di dalam iman. Ya, kita lihat di sini dalam arti kata lain
ia membawa kita memahami kesatuan orang percaya kepada Kristus. Ya, di mana kita lihat orang-orang percaya itu bersatu di dalam Kristus karena kebenaran yang mereka percaya itu disertai dengan iman. Jadi kita lihat kesatuan apa yang dimaksudkan di sini. Ada dua. Yang pertama kesatuan dalam kematian. Dan yang kedua kesatuan di dalam kebangkitannya. Ya, arti kata lain orang-orang yang sudah dibenarkan, dia mati karena dosanya dan dia bangkit karena kemenangan dan upah yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib. Jadi itu sebabnya di sini kita perhatikan orang-orang percaya kesatuannya dalam kematian dan kemenangannya pada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Satu kebenaran yang sangat luar biasa yang kita boleh perhatikan pada hari ini. Jadi pada awalnya bab ini mengingatkan kita tentang firman Tuhan dan baptisan yang kita terima. Saya tidak tahu berapa yang di antara kita di sini yang mengerti dan memahami pembaptisan Anda. Kebanyakannya kita sini semuanya sudah dibaptiskan. Ya, kita semua sudah menerima pembaptisan air, ya, dan kita semua sudah menjadi percaya kepada Kristus. Tapi sadarlah sahabatku, bahwa pembaptisan orang-orang percaya itu, ya kita harus pahami bahwa ia mempunyai dua unsur. Yang pertama dikatakan di sini unsur penolakan. Dan yang kedua di sini katanya unsur komitmen. Unsur penolakan itu adalah unsur penolakan akan dosa. Arti ketika kita dibaptiskan, kita mengistiarkan bahwa kita menolak dosa. Dan unsur yang kedua, kita dibaptiskan bahwa kita mengistiarkan kita mau berkomitmen kepada Tuhan yang kita percayai. Jadi itu sebenarnya pembaptisan itu. Jadi kita harus mengerti akan pembaptisan kita dalam Kristus Yesus. Jadi dalam kitab yang kita baca sebentar tadi, ya, itu akan membawa kita pengertian mengapa isu ini timbul di dalam teks yang kita baca sebentar tadi. Jadi bila kita sudah berkomitmen, barulah sesudah itu kita akan melihat kasih karunia terus menerus kita rasakan. Yaitu kita akan mulai merasakan kehidupan kekal kita mulai kita alami. Kasih karunia Tuhan itu terus kita merasakan. Ya, setelah kita menolak dosa dan setelah kita berkomitmen kepada Tuhan lewat pembaptisan yang kita yakini, kepercayaan kita kepada Kristus, kita mulai merasakan kasih karunia Tuhan mulai mengalir. Jadi mari dengan ringkas pada hari ini saya hanya ada 2 poin saja pada hari ini untuk saya kongsikan kepada Anda. Kalau kita lihat pada tajuk tema yang saya diberikan, penyerahan yang menyelamatkan, saya mau tanya Anda, apakah yang harus diserahkan? Apakah yang Anda mau serahkan hari ini? Ada 2 poin. Yang pertama, serahkan tubuh kita. Katakan kawan sebelah Anda, serahkan tubuhmu. Poin yang ini mengatakan serahkan tubuhmu yang dulunya mati dan sekarang hidup. Ya, dulu mati dan sekarang hidup. Roma bab 6 ayat 13 itu memberitahukan kepada kita. Mari kita baca sama-sama. Roma 6:13. Sama-sama kita baca. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sadarlah sahabatku bahwa Paulus di sini menulis kepada orang-orang di Roma. Dan ini merupakan surat yang terpanjang berbanding 13 surat yang ditulis oleh Roma. Ini yang terpanjang dan ditulis kepada orang yang bukan Yahudi. Dan orang ini sudah menjadi percaya dengan pelayanan, berkemungkinan orang-orang percaya yang mendengar pemberitaan firman itu datang ke Roma. Dan mereka membentuk persekutuan dan mereka mulai mempercayai kepada Kristus Yesus. Dan di sini kita lihat ya perkataan dulu mati dan sekarang hidup ini membawa arti kepada kita bahwa ada perbezaan di dalam mati dan sekarang hidup. Artinya ianya dikatakan situ perubahan. Ya, dulu mati, sekarang hidup. Jelas itu adalah perubahan yang kita boleh perhatikan hari ini sahabatku jemaat Tuhan. Jadi apa yang kita harus serahkan? Tubuhmu yang dulu mati dan sekarang hidup. Takkanlah kita serahkan yang mati kan? Saya percaya kita akan menyerahkan yang hidupnya itu. Karena tidak ada orang mau yang mati. Ayam sajalah yang mungkin orang mau yang mati. Kalau ayam hidup leceh sedikit untuk diusahakan. Tetapi daging ayam atau ayam yang mati lebih senang. Ya, tapi untuk dipersembahkan kepada Tuhan, persembahkanlah
persembahanmu yang hidup. Ya. Jadi saya percaya perubahan ini membawa arti kepada kita bahwa ianya ada perubahan. Sadarlah sahabatku bahwa orang-orang percaya hari ini kita, sadarkah Anda bahwa kita itu ada perubahan bahasa. Di luar gereja ada bahasa satu. Di dalam gereja atau dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya ada bahasa dua. Jadi kalau orang itu belum berubah dan bahasanya masih satu, dan ketika dia masuk di gereja lalu dia mulai berbicara, kita langsung memperhatikan bahwa dia mempunyai bahasa yang lain, artinya belum berubah. Tapi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita sudah berubah daripada kehidupan lama, daripada bahasa dunia, dan ketika kita masuk kepada gereja atau persekutuan rumah Tuhan, kita ada bahasa yang baru. Dan itulah perubahan yang ada dalam Kristus Yesus setelah dulu mati dan sekarang berubah. Tingkah laku juga demikian. Di luar kita ada tingkah laku duniawi. Di gereja kita ada tingkah laku rohani. Jadi kalau ada orang yang belum berubah dari luar dan masuk kepada persekutuan orang-orang percaya dan kehidupannya belum berubah, Anda akan senang memperhatikan dan mengesan bahwa orang ini belum berubah sesungguhnya. Dari tingkah lakunya, dari cara dia bercakap, dari cara dia berpikir, dari cara dia bertindak, dia belum berubah sepenuhnya. Jadi itu sebabnya hari ini sahabatku, yang dulu mati sekarang hidup. Serahkan tubuhmu yang dulu mati dan sekarang hidup. Jadi kita perhatikan di sini, dulunya kita mati, kita terikat oleh dosa. Ianya seperti seperti orang yang terikat oleh dosa yang saya katakan awal-awal tadi, bahwa di luar sana kita terdedah. Dosa itu mulai ianya seperti seutas tali atau seutas benang yang mulanya itu dia nyangkut dalam tubuh kita. Dosa itu awalnya itu kita sadar ini dosa. Tapi setelah dia beberapa kali setali itu sudah mulai banyak atau dosa itu sudah mulai berpaut sehingga dia menjadi seutas tali yang besar, saya kira kita sudah terlambat atau susah untuk meninggalkan karena ia sudah terlalu keras untuk diputuskan. Ya, dan kita di dalam dosa dan hidup kita yang mati itu kita menjadi hamba dosa dan kita di dalamnya dikuasai olehnya sehingga kita tidak dapat lepas karena Tuhan kita itu dosa dan kita menjadi hambanya. Jadi yang dulu mati dan sekarang hidup, kita ada perubahan daripada dulu dan sekarang. Jadi serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Sadarlah sahabatku bahwa Yesus tidak hanya mengampuni dosa kita ketika datang ke dalam dunia ini. Dia tidak hanya mengampuni dosamu, tetapi dia datang untuk melepaskan kita dari genggaman dosa. Kata kawan di sebelah Anda, dia melepaskanmu dari genggaman dosa. Katakan, haleluya. Ini kemenangan kita sahabatku jemaat Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ya, bila dia melepaskan kita daripada genggaman dosa, dan tadinya kita sudah ada unsur penolakan dan ada unsur komitmen. Jadi kita lihat di sini bahwa sudah kita dilepaskan, kita masuk ke dalam unsur komitmen, berkomitmen kepada Tuhan, persekutuan dalam orang-orang percaya. Ya, membawa arti kepada kita bahwa kita itu sepertinya ada satu budaya baru, ya kan? Kita ada dunia yang baru. Kalau saya mau katakan hari ini seperti kita dilanda oleh wabak COVID ini, seringkali kita dengar norma baru, ya. Dan saya percaya, saya tidak tahu berapa banyak antara Anda di sini mengetahui norma baru ini. Kalau Anda keluar sana, masuk ke kedai itu mulai dihitung orangnya. Berapa banyak orang harus masuk ke kedai. Ya, kemarin saya masuk ke kedai kasut, saya dihalang di pintu. Lalu katanya, Uncle, tidak boleh masuk. Lalu saya, kenapa? Sudah 5 orang di dalam. Jadi saya harus tunggu di luar untuk satu ketika waktu. Dan setelah orang semua dalam itu sudah keluar, barulah saya boleh masuk. Norma baru. Saya ke Telekom kemarin juga, dan waktu saya cek suhu saya terlalu panas. Saya harus duduk dulu. Dan kemudian setelah suhu rendah, kemudian baru boleh berurusan. Norma baru. Di gereja pun demikian. Anda tidak boleh bersalaman dengan orang lain. Sadarkah tidak sahabatku? Anda hanya, dulu kita boleh bersalaman dengan bebas. Anda boleh datang dengan tanpa pelitup muka. Ya, Anda boleh masuk ke gereja tanpa sekatan. Hari ini tidak boleh. Anda tidak boleh bersalaman. Lepas gereja pun tidak boleh lagi di gereja berkumpul dan masih bercerita. Kalau dulu, kalau tidak dikasih mati lampu, tidak pulang. Jadi kita masih di gereja berkumpul. Ya, dan sekarang tidak boleh. Habis kebaktian Anda harus cepat-cepat pulang. Ya. Dan kalau kita menggunakan mikrofon pujian, mungkin sekarang selepas pimpin pujian itu turun, dia terus
di lap, di sanitize, dan dibagi kepada orang lain. Kalau dulu mau dimakan itu mikrofon pun bui-bui sudah dikasih orang pun sambung lagi. Tapi hari ini sahabatku, dunia baru, norma baru, perubahan baru. Jadi dulu kita mati karena dosa. Sekarang kita masuk kepada satu dunia yang baru. Arti kata lain di sini, kita harus membangun kebiasaan baru di dalam Tuhan. Dulu mati, sekarang hidup. Jadi kebiasaan inilah yang kita harus pelajari sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Jadi serahkan kembali tubuhmu pada Tuhan yang ketika itu mati dan sekarang hidup. Amen. Katakan di sebelah Anda, serahkan tubuhmu yang hidup kepada Tuhan. Katakan. Jadi hari ini sahabatku jemaat Tuhan, apa yang harus diserahkan? Serahkan tubuhmu yang dahulu mati dan sekarang sudah hidup dan dipakai olehnya. Jadi yang kedua yang saya mau katakan di sini, mengapa tubuh? Kenapa harus serahkan tubuh kita? Karena di sini dikatakan ayat yang ke-17, serahkan tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Ya, katakan sebelah Anda, hamba kebenaran. Ayat 17. Sama-sama kita baca dengan suara kedengaran dimanapun Anda berada, baik Anda di rumah maupun Anda di kereta, jangan saya di kamar mandi. Haleluya. Nanti handphone shot. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-17. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Telah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Kata segenap hati tadi dikatakan di sini bahwa ianya membawa makna bahwa kehidupan kekristenan itu menuntut ketaatan. Kata bersama saya, menuntut ketaatan. Nah, ketaatan itu sumbernya di mana? Hati. Arti kata lain, Anda dikatakan di sini serahkan hidupmu, dikatakan dengan segenap hati, mentaati pengajaran. Artinya dengan segenap hati, karena ketaatan kita itu, dituntut ketaatan itu datangnya dari hati orang yang bersangkutan. Jadi sila perhatikan jemaat Tuhan, setelah orang mengatakan kekristenan itu suatu kekristenan yang luar biasa, ada setengah-setengah orang juga mengatakan bahwa kekristenan itu adalah berbentuk peraturan. Ya, ada orang mengatakan bahwa Kristen itu berbentuk peraturan karena untuk mencapai satu tingkat kematangan Anda harus lakukan ABC. Ya, untuk diberkati ABC, untuk sembuh ABC. Jadi orang katakan bahwa kekristenan itu sepertinya berbentuk peraturan. Jadi itu sebabnya Yesus menegur orang-orang Farisi ketika Yesus melayani. Ya, dikatakan karena orang-orang Farisi ini, kalau kita perhatikan dalam Markus pasal 7 ayat 6, katanya janganlah jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka memuliakan Allah, memuji Allah dengan bibirnya, tapi hati mereka jauh. Isunya di sini kalau kita perhatikan, mereka melihat murid-murid Yesus makan tidak basuh tangan. Lalu ditegur, kenapa murid-muridmu tidak makan dengan basuh tangan? Ya, memang pembasuhan tangan itu penting. Ya, tetapi di sini isunya adalah mereka mengutamakan peraturan-peraturan yang secara lahiriah mereka lakukan, tetapi tidak dilandaskan dengan iman percaya kepada Kristus Yesus. Amen. Seperti halnya, ya kadang-kadang kita pun membaca Alkitab. Anda tanya diri sendiri, kenapa Anda baca Alkitab? Apakah karena Anda baca Alkitab supaya semakin disayang Tuhan? Atau Anda baca Alkitab supaya semakin dekat dengan Tuhan? Atau Anda baca Alkitab supaya Anda oke-oke, baik-baik? Kalau Anda baca Alkitab saja sekadar ya mau baca supaya disayang Tuhan, ya tidak jauh beza dengan orang membaca surat kabar atau baca WhatsApp, ya. Tetapi biarlah Anda membaca firman Tuhan didasari iman percaya kepada Tuhan bahwa ada sesuatu yang Anda boleh pelajari dari dalamnya. Itulah yang dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini, tetapi kamu dengan segenap hati mentaati pengajaran. Amen. Katakan sebelah Anda, bacalah firman dengan iman yang benar. Katakan haleluya.
Amen. Jadi bila Anda membaca Alkitab, bila Anda memberi persembahan ya kepada Tuhan, apakah Anda harus memberi atau ya memang memberi atau ya disuruh kan? Apakah demikian? Kalau ianya begitu, artinya sama halnya dengan orang yang memberikan sumbangan-sumbangan kepada dana-dana kebajikan-kebajikan di luar sana. Tapi ketika engkau memberi persembahan oleh karena cintamu, imanmu kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang kukasihi, persembahanmu akan pasti berbeza, caramu akan pasti berbeza, dan ianya bukan peraturan, tetapi ianya adalah karena cinta, iman, percaya kepada Kristus. Amin jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Sebagai contoh hari ini, kalau kita lihat di hari-hari ini semua orang diperhambakan oleh kebebasan. Anak-anak yang mulai kecil, mulai membesar, sudah mulai nuntut handphone. Mereka mau handphone sendiri. Ya, kenapa? Karena mereka mau bebas. Ada anak-anak muda sudah mulai dewasa mau lari sendiri. Kenapa? Karena mereka mau bebas. Pekerja-pekerja juga mau bebas. Bila bosnya pasang CCTV, dia suruh katakan, bos, kau ini mau cek kami kah? Karena dia mau bebas. Bila bosnya pasang GPS tracker dalam kereta, bos, kau periksa kami karena dia mau bebas. Jadi kita diperhambakan oleh kebebasan hari-hari ini. Jadi saya mau katakan di sini sahabatku jemaat Tuhan, manusia itu merasakan dianya dikongkong, ya, ianya merasakan seperti tidak bebas lagi, ya, sehingga mereka merasakan bahwa mereka mau bebas. Tapi saya mau katakan di sini jemaat Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini ya supaya kita menjadi hamba kebenaran. Amen. Jadi di sini dia membawakan kita kepada satu kebebasan yang tidak membebankan Anda. Ya, arti kata lain dia menjadikan kita hamba kebenaran, kita bebas melakukan tapi tidak membebankan kita secara pribadi kepada orang-orang yang percaya. Ya, karena dia dikatakan di sini bahwa kebenaran, bila kita menjadi hamba kebenaran, ya ianya akan berakhir dengan kekudusan. Ya, bila kita dikatakan dalam firman Tuhan, bila engkau menjadi hamba kebenaran, dia akan berakhir, hidup kita akan berakhir dengan kekudusan. Dan kekudusan itulah adalah senjata kepada orang-orang yang menjadi hamba kebenaran. Amen jemaat Tuhan. Jadi di sini kita perhatikan, ya kita menjadi hamba kepada kebenaran. Ya, jadi biarlah hidup kita itu hamba kepada kebenaran, agar kita bebas di dalam Tuhan, ya melakukan sesuatu hal dengan memuliakan nama Tuhan. Amen. Karena kita melakukannya dengan iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Ada seorang lelaki, ada seorang penulis buku, namanya Philip Yancey, seorang penulis buku yang terkenal. Saya percaya Anda juga pernah membaca bukunya. Dan seorang lelaki datang kepadanya dan memberitahu kepada Philip ini, katanya, Pak Philip, ini marahkah Tuhan ya kalau saya ceraikan istri saya dan saya nikah lagi? Lalu Pak Philip tanya kepada dia, kenapa kamu ceraikan istrimu dan kamu nikah lagi? Oh Pak Philip, istri saya tidak serasi lah kami hari-hari ini. Lalu apa jawab Pak Philip, penulis buku ini, katakan kepada pemuda lelaki ini, katanya, saya risau dan saya takut kalau kamu tidak kembali dan tidak bertobat, bahkan lupa Tuhan. Itu nasihat saya kepada bapak itu, katanya. Lalu lelaki ini keluar dan tidak dihiraukannya nasihat pastor ini dan tidak dipedulikannya nasihat itu, dan hidupnya semakin parah dan semakin jauh dan semakin teruk daripada pernikahan yang sebelumnya. Dia mulai hidup dengan tidak memuliakan Tuhan dan hidupnya sangat binasa dan sangat tidak memuliakan Tuhan. Jadi saya mau katakan di sini jemaat Tuhan, hati-hati dengan alat dosa yang dipakai oleh iblis untuk membawa kita jauh dari hadirat Tuhan. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita sudah hamba kebenaran. Isunya di Roma, mereka tanya, karena kita sudah hamba kebenaran, apakah kasih karunia itu bertambah kalau kita melakukan dosa terus? Lalu Paulus katakan, jangan, tidak seharusnya demikian. Ya, karena kita sudah dimerdekakan, kita harus hidup dalam kemerdekaan itu, agar kita dikuduskan dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jadi itu sebabnya di sini hati-hati dengan dosa yang memerangkap kita di luar sana. Sepertinya wabak coronavirus. Ya, bila wabak itu mengena Anda, ya COVID itu mengena Anda akan menderita dalam
sakit dan akan meninggal. Dan sama ada cepat atau lambat Anda meninggal itu tergantung dengan kekuatanmu, kekuatan fisikalmu. Dosa demikian sahabatku jemaat Tuhan. Dosa di luar sana mulai mengenah kita, ya, dan kita menderita, dibawa kepada penderitaan hidup sepanjang kehidupan kita. Ya, sama ada kita cepat atau lambat binasa, atau cepat atau lambat bertaubat, tergantung dengan kekuatanmu. Saya mau katakan di sini sahabatku, sebelum Anda terperangkap dengan pengaruh dosa di luar sana, yuk kembali kepada Tuhan, pulanglah kepada Dia dan berikan hidupmu yang sudah dibaptis, sudah ditebus, dimerdekakan dan hidup dalam kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Berikan hidupmu ini kepada Tuhan. Jadi pilihan hari ini, apakah engkau memilih untuk hidup dalam kebenaran yang akhirnya menghasilkan kekudusan, atau hari ini engkau tetap memilih dengan hidup lamamu? Walaupun engkau sudah dibaptis, sudah mengenal kasih karunia itu, dan sudah mengetahui tentang kemurahan Allah, dan engkau masih bingung dengan semakin engkau melakukan dosa, semakin Allah menyayangimu. Saya kira hari ini kita berbalik kepada Tuhan. Tinggal, tolak, dan hiduplah komitmen bersama dengan Tuhan. Berikan hidupmu sebagai alat hamba kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi bila engkau jatuh, sahabatku, cepat-cepatlah engkau bangkit. Apa bezanya babi sama kucing? Kalau babi dibuang di kumbahannya, happy dia. Karena memang dia suka yang begitu-begitunya. Di kumbahan itu, di lumpur dia, itu happy dia. Tapi kalau kucing, Anda letak di kumbahan atau di tanah yang berlumpur, dia akan cepat melompat keluar. Karena dia merasakan bahwa dia kotor. Jadi itu sebabnya hari ini, jadilah seperti kucing. Yang ketika engkau menyadari ada perangkap, cepat keluar. Dan cepat kembali. Dan cepat pulang. Dan itulah dikatakan di sini, tajuk firman Tuhan kita, penyerahan yang menyelamatkan. Amen. Jadi hari ini sahabatku jemaat Tuhan, saya mau mendorong kepada kita semua. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita di sini yang pada pagi hari ini ataupun bila Anda melihat siaran ini, saya tidak tahu berapa banyak di antara Anda di sini yang dalam persimpangan jalan, yang Anda merasakan bahwa saya Kristen. Saya juga tidak sejahat apa yang orang pikirkan, tidak sebaik apa yang Tuhan pikirkan. Lalu Anda di persimpangan. Kalau engkau di persimpangan hari ini, saya mau mendorong kepada kita semua sahabatku. Engkau sudah dibaptis, engkau sudah percaya kepada Kristus, engkau sudah mengenal keselamatan itu. Yuk kembali, bangun satu norma baru dalam Tuhan. Artinya kembangkan unsur ketekunanmu dan ketaatan dan mengikuti Dia. Baik dari segi mengikuti ibadah yang hari-hari ini kita melalui ikuti secara online, maupun dalam hal memberi persembahan, maupun dalam hal melayani, dalam hal berdoa. Mari kita kembali melakukan dan bangun satu norma baru. Dan harus sadar bahwa di luar sana ada boleh dikatakan wabak yang menular, yaitu dosa. Kalau dunia mengatakan kita harus pakai pelitup muka, basuh tangan, dan penjarakan sosial, sama halnya di luar sana kita harus menyadari dan detect dan pastikan bahwa kita tidak terperangkap atau dijamah atau disentuh atau dikuasai oleh dosa. Jadi saya mau kita hari ini sahabatku jemaat Tuhan berdoa. Kalau hari ini engkau dalam persimpangan, saya berdoa untukmu. Atau kalau hari ini engkau masih bergumul di dalam dosa, masih bergelumang dalam lumpur dosa itu, jadilah seperti kucing. Ketika dia kotor, dia cepat menyelamatkan dan membersihkan dirinya. Dan biarlah kita berjalan dalam kemenangan Tuhan. Dan kalau engkau sudah di dalam keadaan ini, engkau pikir engkau dalam keadaan yang sudah setia dan taat, kuat dan sudah mengikuti Tuhan, syukurilah hidupmu yang engkau jalani. Karena engkau mulai merasakan aliran kasih karunia Tuhan yang mengerjakan sesuatu dalammu, yaitu kekudusan. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa hari ini, dan saya mau berdoa untuk Anda. Kita nyanyikan lagu ini, dan biar lagu ini menjadi doa kita pada hari ini bersama-sama. Haleluya. Hari ini sahabatku jemaat Tuhan, bahwa Tuhan mau kita kembali kepadanya. Dia menantimu, dan biarlah lagu ini menjadi doa kita dan isi hati kita kepadanya. Mari kita katakan bersama.
Haleluya. Ku ingin Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin Kau datang di pelukanku. Terima berkat-Mu. Ku ingin Kau hadir di sini, bertemu denganku lagi. Ku hanya ingin memandang wajah-Mu selalu, memberkati-Mu. Dengarlah ini rinduku, inilah isi hatiku. Ku rindu Kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tanganku selalu terbuka untuk-Mu, memberkati-Mu. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukan-Mu. Ku tahu tangan-Mu selalu terbuka untukku. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu, Bapa. Haleluya. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, dengan mata yang tertutup, kepala yang tertunduk, mari hari ini sahabatku jemaat Tuhan, saya tidak tahu situasi kehidupan Anda, sama ada Anda berada dalam persimpangan jalan kehidupan rohani, atau Anda bergelumang dalam dosa yang Anda mencari jalan untuk keluar daripadanya. Hari ini sahabatku, saya mau berdoa untukmu, dan saya berdoa untuk kita semua hari ini. Datang kepada Tuhan secara pribadi, doakan dirimu. Biarlah kita yang dahulu mati dan yang sekarang hidup, persembahkan hidupmu, serahkan hidupmu kepada Dia. Dan biarlah kiranya Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalammu, dengan kebenaran yang didasari dengan iman. Dan Tuhan mengerjakan sesuatu agar karunia keselamatan itu mengalir di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya akan menghasilkan kekudusan. Mari kita berdoa, doakan dirimu bersama-sama. Kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi. Kami berdoa Bapa, ampuni selama ini kalau kehidupan kami di dalam keadaan yang tidak menentu. Kami tercemar atau mulai dijangkiti oleh penyakit dosa itu, sehingga kami tidak sadar ya Tuhan, perlahan-lahan kami binasa. Tolonglah hari ini Tuhan, biarlah kami keluar daripada kehidupan lama kami kepada kehidupan yang baru, dan menyerahkan kehidupan kami dan belajar satu norma yang baru, membaharui kehidupan kami, dan ingin mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Dan biarlah kebenaran itu yang kami percaya dan kami lakukan didasari oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan baru sesudah itu kami akan mengalami kemuliaan dan kasih karunia Tuhan mengalir dan berjalan dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kerinduan-Mu. Dan ini juga kerinduan kami Tuhan, untuk datang dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan semua ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Yang percaya bersama katakan amin. Bersama katakan, ku rindu Kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanku. Kau tahu tanganku selalu terbuka untukmu, memberkati
Kau untukku, pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Pengampunan yang Kau beri, bawaku kembali padamu Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya bersama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Bersama kita, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan yang pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dan disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekarang kita masuk dalam ruangan pengumuman. Namun sebelum kita mendengar beberapa pengumuman daripada gereja, pertama-tama sekali lagi kita mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas pelayanan Reverend Gendry baru-baru ini bersama dengan kita. Terima kasih atas dorongan dan juga kata-kata semangat untuk kita semua di gereja kita di sini. Jadi sekali lagi terima kasih Reverend. Terima kasih. Oke, jadi ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi seperti biasa kami mendorong semua jemaat Tuhan supaya kita turut terlibat dalam talian ibadah gereja kita. Jadi sekali lagi kami mau supaya kita semua mengikuti talian dalam ibadah gereja kita ini. Kenapa? Sebab ada beberapa pengumuman-pengumuman yang akan kita umumkan melalui ibadah kita. Jadi kami mendorong supaya kita mengambil bahagian dan beribadah bersama-sama. Dan sehubungan dengan itu, kami mohon kerjasama kepada semua ketua-ketua keluarga, bahkan juga kepada pemimpin jaringan, supaya Anda menolong kami memberikan laporan kehadiran dan juga berapa pungutan pemberian Anda setiap minggu. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mohon pertolongan kita semua, sebab beberapa minggu yang lepas, mungkin ada di antara kita yang terlupa untuk mengumumkan ataupun memberitahu kepada kami laporan Anda. Anda mungkin ibadah di rumah, tetapi mungkin terlupa untuk memberitahu kepada pihak gereja. Kenapa? Sebab sangat kami perlukan laporan tersebut bukan saja untuk kita umumkan untuk pengetahuan gereja kita, tapi juga kepada laporan ke pihak diocese. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang kita umumkan beberapa minggu yang lepas, minggu ini merupakan minggu terakhir untuk dana kebajikan diocese. Ya, jadi sekali lagi kami dorong supaya kita yang belum berkesempatan memberi beberapa minggu yang lepas, minggu ini adalah minggu terakhir untuk kita menyumbang kepada dana kebajikan diocese kita. Ya, jadi seperti setiap tahun kita adakan pungutan ini untuk membantu mereka yang terlibat dalam bencana alam, bahkan juga pelayanan-pelayanan yang lain, terutamanya di kawasan pedalaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, berita baik kepada semua jemaat yang rindu melayani di bagian kanak-kanak. Pada tanggal 25 Julai
pada bulan depan nanti, kita akan mengadakan latihan perlengkapan pemimpin jaringan kanak-kanak. Jadi sekali lagi kami mendorong supaya kita yang rindu melayani di bagian kanak-kanak, kami dorong kita untuk mengikuti perlengkapan ini. Dan untuk pengetahuan kita juga, tempat kita menjalankan perlengkapan ini adalah di Gereja Anglikan Roh Kudus Kunak. Maka itu sekali lagi kami mendorong kita yang ada di Bandar Seri Indah supaya mengambil bahagian dan kita sama-sama belajar diperlengkapi di gereja di Kunak. Dan untuk pengetahuan kita juga, perlengkapan ini dijalankan hanya 1 hari saja, bermula dari jam 9 pagi hingga jam 3 petang. Dan penceramah kita tidak asing lagi, pastor penguasa kita, Pastor Frida, yang akan menolong ataupun memberikan ceramah dalam perlengkapan ini nanti. Jadi sila daftarkan diri Anda secepat yang mungkin. Nah, yang terakhir, yang keempat, untuk makluman kita jemaat semua, pada tanggal 1 Julai kita akan mengadakan pertemuan doa di rumah masing-masing. Jadi kami mendorong supaya setiap keluarga dan setiap hari Rabu bermula 1 Julai kita ada doa bersama. Bermula jam 8 pagi sehingga selesai bahan-bahan doa yang akan diberikan oleh pihak gereja nanti. Jadi saya percaya doa itu sangat penting saudara, jemaat Tuhan. Gereja yang berhenti berdoa, maka gereja itu adalah gereja yang tidak bertumbuh. Tapi saya percaya kalau kita kuat di dalam doa, gereja juga akan diberkati dan juga akan bertumbuh secara rohani. Jadi demikian beberapa pengumuman, sila ambil perhatian dan terima kasih atas perhatian kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu untuk doa dan pengakuan dosa. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita, Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur,
menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami. Sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya pada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang Anda boleh membagikan elemen perjamuan kudus kepada ahli keluarga Anda.
sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku, Yesus kebenaran.